lebih baik. Itu mungkin itu aja dari saya. Nanti langsung aja Bunda Pepi dimoderatorin ya, dipandu Bunda Ika-nya. Nanti ada sesi tanya jawab juga, dan jangan lupa dokumentasi. Ya, oke, gitu aja Bunda. Selamat belajar teman-teman semua. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Erni yang telah memberikan arahan semangatnya kepada kita semua ya yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini semuanya pada semangat ya untuk mendengarkan materi kali ini. Karena materi yang sesi ini yaitu materinya tuh asik ya seperti Bunda Ika. Oke, kayaknya yang di sini udah pada nggak sabar nih Bunda Ika. Aduh, dari ininya aja kita temanya itu administrasi itu tidak menyeramkan. Jadi kayaknya teman-teman tuh di sini semuanya pada penasaran loh Bunda Ika. Wah, seperti apa sih gitu kan. Apalagi yang mau akreditasi nih, yang sedang proses atau yang sudah daftar atau yang mau daftar gitu. Jadi antusias sekali apalagi kalau pengelola ya, pengelola yang ada di sini. Bermacam-macam administrasi. Wow, saya juga di sini sebagai pengelola. Kalau administrasi kadang gimana gitu ya kalau nggak ada bantuin gitu. Oke, tidak panjang kata lagi, kita akan memperkenalkan Bunda Ika Ayu itu siapa sih? Pasti yang lain penasaran ya. Jadi masih muda banget loh, unyu-unyu. Oke, di sini saya akan membacakan tentang profil dari Bunda Ika. Saya mendingan share screen aja ya supaya yang lainnya itu melihat langsung. Nah, bagaimana sudah ada? Sudah ada ya? Oke, Saya sudah. bacakan biodata dari Bunda Ika. Oh, namanya itu ada panjangnya ya ternyata. Bunda Ika Ayu Pratiwi. Saya baru tahu lah Bunda Ika, kirain teh Bunda Ika Ayu aja. Ternyata ada panjangnya juga Pratiwi. Ya, pendidikan S1-nya itu yang pertama yaitu pendidikan bahasa Prancis. Wah, boleh nih. Ajarin saya Bunda Belajar Bunda Ika bahasa Pepi. Prancis. Aduh. Boleh, boleh. Wah, bahasa Inggris saja saya masih belepotan, apalagi bahasa Prancis nih. Waduh, hebat sekali nih Bunda Ika. Terus S1-nya itu dari pendidikan guru PAUD. Oke, mantap. Mahasiswa S2 PAUD. Wah, kayaknya ini bentar lagi jadi MPD nih. Tahun depan jadi dokter nih ya. Terus Amin. di sini pengalamannya itu menjadi konsultan pendidikan anak usia dini. Terus yang kedua, jadi inisiator metode dan model Pracalistung yang bermakna karena cinta. Wah, seperti apa tuh? Karena cinta berbunga-bunga nih kayaknya nih. Metode calistungnya karena cinta. Jadi penasaran, nanti bisa sharing ya Bunda Ika ya. Terus yang Boleh, selanjutnya boleh. yaitu asesor Ban PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat. Wis, mantap. Wow, penulis juga ya. Penulis cerpen, puisi, dan parenting. Oke, jadi organisasinya yaitu Ketua Umum BPP Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Barat. Terus pengurus Komed Jakarta. Wow. Terus pengurus Rangkul Wilayah Depok. Wah, untuk bunda-bunda yang ada di sini, ayah bunda yang ada di sini, kalau mau tahu IG-nya nih ada nih di sini nih. IG Bunda Ika itu Ika Ayu Pratiwi 21. Ayo kita follow ya. Terus FB-nya itu Ika Ayu Pratiwi dan nomor HP-nya juga nih ada juga di sini kalau misalkan ayah bunda butuh ya. 081229202292. Boleh nih kalau kita nelpon nggak Bunda Ika? Boleh, silakan. Boleh ya? Oke, apalagi kalau Sangat sering-sering boleh. masalah administrasi nih, mau nanti telepon sama Bunda Ika langsung. Mudah-mudahan tidak Boleh. terganggu ya. Tidak, Oke. Bunda. Sama-sama Bunda, belajar ayah kita. bunda semuanya yang ada di sini, mungkin semuanya sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan materi akreditasi pada malam hari ini yang tentunya administrasi itu tidak menyeramkan. Seperti apa sih administrasi yang tidak menyeramkan itu? Yuk kita simak dari Bunda Ika Ayu Pratiwi langsung. Kepada Bunda Ika Ayu Pratiwi yang cantik dan imut kami persilahkan.
Baik, terima kasih Bunda Pepi, terima kasih juga pada Bunda Erni dan jajaran yang sudah memberikan kesempatan untuk saya pada malam hari ini untuk berbagi administrasi untuk persiapan akreditasi. Akreditasi itu menyenangkan, pastinya administrasi juga menyenangkan dan tentunya ada tantangan di situ, apalagi dengan adanya transisi kurikulum dari kurikulum 2013 akan berganti menjadi kurikulum merdeka. Dan tentunya bunda-bunda semuanya di sini masih dalam masa meraba-raba nih, sama dengan saya. Saya juga masa meraba-raba. Saya mencoba untuk berpindah dari kurikulum K13 menuju ke kurikulum merdeka sejak bulan Januari, di pertengahan Januari bersama teman-teman guru. Yuk kita coba seperti itu. Jadi coba meninggalkan KI dan KD akan menuju ke CP seperti itu. Baik, langsung saja untuk persiapan administrasi. Apa sih sebetulnya yang kita kita persiapkan? Jadi administrasi itu dari lembaga kita sendiri, bukan dari lembaga orang lain. Waktu itu pernah saya punya pengalaman visitasi di beberapa lembaga, itu administrasinya sama, semuanya seragam. Padahal di Indonesia ini semua sukunya beragam. Akan tetapi administrasi guru ini sama semuanya. Yang diganti hanya kop suratnya. Semoga di tahun 2022 ini sudah tidak ada lagi yang melakukan hal tersebut. Karena masing-masing lembaga punya kekhasan sendiri, punya ciri khas sendiri, di mana bisa untuk diaplikasikan di masing-masing, diterapkan di masing-masing. Belum tentu lembaga Bunda Erni dan Bunda Pepi sama seperti itu. Jadi seandainya ada perbedaan, ada praktik baik dari Bunda Erni untuk apa? Untuk menyempet 8 standarnya apa saja nih? Standar 1, standar 2, standar 3 sampai dengan standar 8. Sebelum kita akan breakdown satu persatu per standarnya. Silakan Bunda. Silakan aja Bunda. Saya di sini tadi menyampaikan ke Bunda Pepi tidak akan membuat PowerPoint karena saya inginnya kita berdiskusi. Karena akreditasi itu hal workshop yang kita lakukan atau program yang kita buat. Jadi ayo kita sama-sama kita buat talk show aja. Jadi kita saling berdiskusi. Ada Bunda Erni nih, STTPA di standar 1. Silahkan yang selanjutnya boleh dituliskan di kolom chat. Ada standar 1, standar 2, standar 3, sampai dengan standar 8. Apa saja sih isinya? Seperti itu. Dibuka juga nggak apa-apa ya suaranya, berbicara langsung Iya, silakan. betul. Boleh yang mau berbicara langsung. Dari ada apa saja ya dari 8 ya, standar tersebut? Iya, betul. Kita sambil ingat-ingat sebelum akan kita breakdown satu persatu nih. Standar 1 ada apa saja, kemudian seperti apa sih administrasi yang harus kita siapkan. Oke, ada di sini. Dari pesan. Standar 1 STPPA, katanya Bun, dari Bunda Kenny Kurniati. Ayo, yang lainnya mana? Standar proses. Yuk, yang lainnya. Oh, standar PTK, katanya. Standar isi. Standar PTK, standar keberapa, Bunda? Nah, Bunda Nova. Silakan Bunda Nova, boleh ditulis. Standar Sarpras, katanya. Pembiayaan penilaian. Pembiayaan penilaian. Standar 2 ada standar proses. Standar isi, standar proses. Apakah betul standar 2 standar proses? Standar 3 lah, proses mah ya Bun ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini dari Bu Siti. Standar 1 ada STTPA, standar 2 isi, standar 3 proses, Rendik 4 Sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Oke. Terima kasih Bu Siti. Kasih plus buat Bunda Siti. Wow. Terima kasih Bunda Siti. Nah, untuk STTPA sendiri,
ini juga terbagi menjadi dua. Ada 1.1 atau standar 1. 1.1 itu berisi tentang deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi di deteksi dini tumbuh kembang anak itu ada data untuk berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, kemudian berat badan menurut tinggi badan, dan lingkar kepala. Selain itu juga lembaga kalau yang mau mengajukan akreditasi boleh minta KMS dari orang tua atau KIA. Tidak perlu semua murid, kalau memang dalam satu sekolah itu muridnya tidak punya semuanya, tidak perlu semuanya. Jadi beberapa saja, 30-40%-nya saja tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi boleh pinjam kepada orang tua untuk KMS atau KIA-nya dipinjam, difotokopi, seperti itu untuk bukti bahwa anak punya nih untuk deteksi pertumbuhan anaknya. Baik, untuk data berat badan menurut usia, apakah Bunda di sini sudah ada yang membawa dokumen terkait dengan data berat badan menurut usia? Silahkan jika ada yang membawa boleh di-share screen. Ayo, ada. Standar Nova 1 mungkin di loh, laptop Ada deteksi tidak? Bunda Nova ya. di DTK. Boleh nanti salah satu nggak apa-apa. Untuk seperti apa sih yang sudah dibuat seperti itu. Host punya tuh. Data berat badan menurut usia. Jadi kalau seandainya membutuhkan format seperti itu, jadi format antara lembaga satu dengan lembaga yang lain tidak harus sama. Jadi sesuai dengan kebutuhan lembaga masing-masing seperti itu. Nama anak, jenis kelamin, kemudian usianya, lalu data berat badannya, seperti itu. Setelah sudah ada data berat badan, kemudian data usia, selama ini yang ditemui di lapangan, nama, kemudian jenis kelamin, lalu ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Dalam satu lembar semuanya ada di situ. Nah, untuk persiapan ini kita pisahkan. Jadi usianya berapa tahun nih gitu. Terus berat badannya berapa. Karena nanti akan kita buat menjadi grafik sebagai bentuk rekapitulasi dari semuanya. Silakan, boleh ada yang mau share screen? Boleh, silakan kalau ada yang mau share screen. Ini saya akan coba. Saya juga akan buat nama, jenis kelamin, berat badan. Nah, kolomnya sederhana dan jangan terkadang kita berpikirnya ribet harus buat-buat seperti itu. Kalau dikatakan ribet, kalau dari awal kita udah merasa bahwa akreditasi ribet gitu. Kita nanti ke depannya selanjutnya akan merasa tidak nyaman, jadi merasa berat. Jadi anggap saja bahwa akreditasi itu menyenangkan, akreditasi itu membuat kita bahagia. Anggap saja bahwa akreditasi itu membawa kita untuk menjadikan lembaga kita semakin baik dan lebih baik lagi. Seperti itu. Asik sekali, Bunda. Lanjut, Bun. Oke, silakan yang mau share screen nih. Ada yang mau share screen nggak nih? Adakah yang mau share screen? Saya mohon izin ya, Bun, untuk ini bisa share screen. Bentar. Kita sama-sama buat formatnya yang sederhana saja, yang memang kita lakukan sehari-hari seperti itu. Nggak bisa jadi fokus ya? Yang di hostnya gantian aja ya, Bunda Ika ya?
Itu aja Bu yang di share screen. Yang di share screen yang di tengah itu Ibu ganti multiple. Screen. Di tengah share Ya, screen share. multiple. Diklik, terus ada yang tanda panah ke atas itu diklik. Oke, Yang udah. ya, multiple. Oke. Nah, baik. Nah, apakah sudah terlihat? Nah, sudah. Kita buatnya nggak usah ribet. Jadi kita buatnya apa namanya sesuai dengan yang seperti biasanya saja, hanya saja sudah dibedakan satu persatu. Kalau selama ini yang kita buat nama, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, sekarang ini kita buat namanya siapa, nama si anak. Kemudian jenis kelamin, usia anak. Misalnya 6 tahun 3 bulan. Nah, berat badannya berapa? Berat badannya 24 kilo. Nah, buatnya seperti ini saja. Lalu keterangan jangan sampai lupa. Keterangannya ada normal, ada obesitas, ada kurang, seperti itu. Nah, nanti dituliskan di sini. Ini untuk mengetahui hal tersebut, normal, kemudian obesitas, dan lain sebagainya, bisa minta ke puskesmas. Kalau tidak ada, bisa cari di internet, Bun, untuk mengetahui yang dikatakan normal itu berapa kilo sampai berapa sampai berapa kilo, seperti itu. Kemudian dikatakan obesitas itu berapa kilo sampai berapa kilo, seperti itu. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan buat grafiknya. Jadi grafiknya nama, kemudian yang ke bawahnya itu usia, terus yang geser yang ke kanannya berat badan, seperti itu. Jadi nama, kemudian nama dan usianya berapa, lalu yang di bawah berat badannya. Nanti kita titikin seperti KMS, langsung kita tarik seperti itu. Itu buat garisnya. Jadi sama untuk yang ini juga berat badan menurut usia, kemudian buat yang berat badan, kemudian berat badan menurut tinggi badan, lalu lingkar kepala. Jadi formatnya seperti ini saja. Jangan lupa ada kop surat, kop lembaga, tanda tangan koordinator untuk deteksi dini, misalnya ada koordinatornya bukan wali kelas. Nah, itu tanda tangan itu disahkan oleh kepala sekolah, tanda tangan dan stempel. Jangan sampai lupa. Itu untuk yang standar 1.1. Ada lagi Bun yang mau Bunda Ika ada pertanyaan nih. dulu? Baik Bun, silakan. Ya, dari Bunda Siti Kagumira. Kalau data dari berat badan, tinggi badan anak yang dibuat grafik dari semua anak, dibuatnya per bulan atau per berapa bulan katanya Bun? Bunda Siti misalnya untuk nimbang anaknya 3 bulan sekali, berarti 3 bulan sekali itu grafiknya dibuat per 3 bulan. Jadi satu semester ada dua grafik. Tapi kalau Bunda per bulan, ya setiap bulan dibuatnya. Seperti itu grafiknya. Idealnya 3 bulan berarti ya Bun ya? Iya, 3 bulan sekali. Kalau dibuatnya. Tapi kalau untuk penimbangan boleh dilakukan 1 bulan sekali. Seperti itu. Ya, ini ada satu lagi Bun dari Bunda Istin Trisna. Bun, kalau berat badan, tinggi badan dan lain-lain, kalau dalam bentuk perinan itu nggak apa-apa atau dalam bentuk buku kolomnya? Bentuk perinan maksudnya dibuat sendiri, Bun? Dibuat sendiri seperti tadi kayaknya, Bun. Nggak apa-apa, sangat dibolehkan karena itu juga dari lembaga sendiri. Ya, kreativitas gurunya ya, Bun ya. Iya, betul, kreativitas gurunya. Dan jangan lupa semua dokumentasi disimpan di Google Drive. Maksimal 2 ya. Jadi semua jika sudah siap nih standar 1, langsung di backup ke Drive seperti itu. Untuk mengantisipasi jika nanti saat mau memasukkan ke Sispena sudah siap. Buat
dua file dalam bentuk Word dan dalam bentuk PDF seperti itu. Karena kalau untuk PDF kan dianggapnya sudah fix, sudah tinggal upload seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya nanti ada kekeliruan atau mau ditambahkan, kita punya jaga-jaga filenya ini, punya Word-nya yang bisa diedit di saat itu juga seperti itu. Oke, makasih Bunda. Lanjut Bun. Berarti itu aja ya Bun ya, Baik. kalau di standar 1 itu berarti berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, terus berat badan menurut tinggi badan, sama lingkar Tinggi kepala badan, juga ya Bun, lingkar hanya itu kepala. aja. Iya, iya, itu saja. Itu dibuat Catat satu-satu. Bunda-bunda. Ayo lanjut Bun. Baik, untuk selanjutnya yang Suara apa nih? Bunda Ika, ke-mute itunya. ya, baik. Nah, untuk selanjutnya di 1.2-nya masih dalam standar 1 sama deteksi perkembangan anak. Kalau tadi pertumbuhannya, kalau ini perkembangannya. Jadi perkembangannya itu kita bisa menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan. Bisa juga KMS tadi. Jadi boleh minta kepada orang tua kemudian difotokopi seperti itu untuk KMS-nya atau kuesioner pra-screening perkembangan. Kalau kuesioner pra-screening perkembangan ada di buku KIA yang warnanya pink bukunya. Itu ada di situ. Buku KIA warnanya pink, kartu ibu anak. Mungkin ada yang punya. Ini saya masih bisa share screen enggak? Nah, buku yang ini, Bun. Buku yang pink ini insya Allah lengkap di sini. Ini juga ada pra-screening perkembangannya juga di sini. Di buku yang pink, kalau KMS enggak ada. Beda sama KMS ya itu Bun ya? Iya, ini udah ada dalam satu buku ini ada KMS-nya juga. KMS atau KIA yang diminta ke orang tua. Itu untuk mengetahui perkembangannya. Itu nama bukunya tadi apa? Kia ya? Iya, kartu ibu dan anak. Oh, berarti Kia. di situ tuh udah ada KMS-nya gitu ya, udah ada DDTK-nya. Sudah lengkap di situ. Oke, ayah bunda tuh buku Kia tuh, ayo diborong. Itu buku Kianya. Nanti kalau emang orang tuanya sudah punya KMS juga boleh diminta. Nah, kemudian untuk pra-screening perkembangan itu bisa diambil dari buku SDI DTK. Warnanya hijau bukunya. Bentar, saya coba cari bukunya. SDI DTK. Sepertinya sudah banyak yang punya kalau buku ini. Ini Bun bukunya yang warna hijau. Nah, di sini ada di dalam pedoman pelaksanaan ini stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. Di sini ada bagaimana cara kita untuk memberikan stimulasi. Bagaimana sih anak itu sudah perkembangannya seperti itu. Ada di situ dan ada beberapa soal-soalnya seperti anak diminta untuk menyusun balok, anak diminta naik sepeda, anak diminta melipat baju, melompat, itu ada di situ di pra-screening perkembangan. Ada di buku hijau ini. Ini disiapkan untuk 1.2. Di 1.2. 1.2 ya. Baik, sebelum lanjut ke standar isi, di sini ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau mau ditanyakan dulu di yang pertama tadi, standar yang pertama, standar 1, silahkan.
Boleh ditanyakan terlebih dahulu. Sama dengan KKA. Sama Bunda. KKA, KIA, KMS. Itu sama, satu itu. Satu Sama. ibu. Iya, sama itu bukunya. Oke, silakan Ayah Bunda ada yang mau bertanya untuk standar 1. Tuh, ada pertanyaan Bun dari Bunda Leli. Oke, Bunda Leli menambahkan ini teman-teman, Ya. bunda-bunda semuanya. Nah, untuk data rekapitulasi pertumbuhan anak lebih baik dilengkapi analisa datanya. Nah, ini tadi yang BB versus usia. Kemudian ya tadi sudah saya sampaikan Bunda, yang kurang normal, resiko berat badan yang tadi obesitas atau itu sudah disampaikan tadi. Bunda, kalau untuk anak ABK gimana, Bun? Kalau untuk anak ABK ada PPI-nya, Bun. Ada penilaian individu sendiri. Oh, jadi Penilaian, harus ada penilaian individu ya? iya, penilaian individu sendiri. Jika memang orang tuanya menggunakan terapis di luar sekolah, itu diminta dokumennya, Bun. Kebetulan saya juga pegang nih untuk medisnya dari Geraha Permata Ibu. Di sana juga ada terapisnya sekaligus. Itu biasanya melaporkan untuk hasil dari terapisnya. Biasanya saya minta kepada orang tuanya, Bun. Minta untuk dibawakan ke sekolah. Nah, itu untuk penilaian kita, untuk penguat kita menyamakan dengan indikator apa sih yang akan kita capai untuk anak berkebutuhan khusus tersebut. Saya juga pegang nih, kebetulan yang saya pegang komorbid, jadi bukan hanya bukan hanya ADHD, tetapi dia juga komorbid, ada ininya hiperaktif juga. Kalau dikatakan autis, kata dokternya tidak ke sana gitu, tapi hanya fokus ke konsentrasinya saja sama aktif seperti itu. Ya, kebetulan di lembaga saya itu kan ada 7 orang nih yang ABK dengan bermacam-macam jenis. Nah, kita juga bekerja sama dengan klinik tumbuh kembang nih, Bun. Berarti kita pakai yang sudah ada di sekolah aja ya? Ya, betul. Kalau Bunda Erni ada dari klinik tumbuh kembangnya, lebih baik lagi. Minta dari klinik tumbuh kembangnya, misalnya 1 bulan sekali datang ini klinik tumbuh kembangnya ke sekolah Bunda. Nah, langsung aja Bunda minta untuk indikatornya. Apa saja sih indikator yang sedang diobservasi itu oleh terapisnya. Seperti itu, Bunda. Oke. Itu lampirannya ada di poin berapa, Bun? Kalau lampiran anak berkebutuhan khusus bisa dijadikan satu dengan anak-anak yang normal, Bun, yang non ABK. Hanya saja dipisahkan sendiri dokumennya, terpisah. Jadi khusus untuk anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Kalau untuk masuk ke Sispenanya itu, tapi ada ya kolom untuk ABK-nya ya? Kalau kolom untuk ABK sepertinya saya belum melihat kalau di Sispena, hanya saja saat mengupload Sispena, Ibu disiapkan satu kolom. Coba ini saya coba akan buka Sispena, siapa tahu bisa terbuka, saya akan coba. Karena lumayan banyak juga, Bun. Ada 7 orang. Iya, kalau 7 udah banyak itu, Bun. Bermacam-macam jenisnya pula. Oh, punya saya nggak bisa dibuka. Ini tulisannya udah mungkin ada yang lembaganya bisa dibuka. Ini punya saya nggak bisa dibuka karena pengisian PPA belum bisa dilakukan. Satuan Pendidikan Saudara sudah diakreditasi. Oh. Ya, saya iya. Nah, nanti setelah Bunda unggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ada kolom di sampingnya. Nah, itu Bunda ketik di situ. Kalau memang ada dokumen terkait dengan anak berkebutuhan khusus, boleh dituliskan di situ. Di kolom tersebut. Di KB Aulia, itu menerima
anak berkebutuhan khusus dan memiliki program anak berkebutuhan khusus, sehingga kami lampirkan juga dokumen terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan Ananda atau dalam kurung anak-anak berkebutuhan khususnya itu. Seperti itu. Siap. Jadi dijelaskan di situ. Yap. Di dalam Baik, kolom. terima kasih. Sama-sama Bunda. Baik, kita lanjut di KTSP-nya. Di standar kedua. Di standar kedua ini kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oh ya, tadi terima kasih Bunda Leli sudah tadi membantu menambahkan. Kita lanjut di standar yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di KTSP ini dokumen tingkat satuan pendidikan tentunya yang terbaru. Kalau mau akreditasi di bulan ini nanti insya Allah tanggal 11 sudah mulai penilaian. Kemudian nanti Mei Juni untuk untuk wilayah Jawa Barat itu sudah mulai visitasi karena Jawa Barat kebetulan mendapatkan kuota 6.000. Jadi bagi yang belum akreditasi, ayo sama-sama. Mumpung ada kuotanya dan cukup banyak, insya Allah akan terjaring semuanya. Nah, di situ yang perlu diperhatikan adalah muatan atau materi pembelajaran. Hati-hati, materi biasanya guru-guru ini menuliskan materi dengan kegiatan itu sama. Jadi materi itu muatannya. Kadang banyak guru di lapangan yang ditemui yang diminta materi pembelajaran, tapi yang dituliskan di situ adalah kegiatan pembelajarannya. Misalnya materinya mengenal warna itu. Nah, kegiatannya anak mengklasifikasikan warna dengan apa seperti itu. Atau anak mengklasifikasikan warna menggunakan Play-Doh. Atau anak mengklasifikasikan warna dengan menggunakan pom-pom. Jadi di situ hati-hati antara muatan materi dan kegiatan. Ini biasanya guru sering terbalik seperti itu antara muatan materi dan kegiatan. Kemudian metode pembelajarannya. Ini juga sering terjadi, metode dan model. Ini juga sering terbalik-balik juga. Kalau model pembelajaran itu model-model pembelajaran itu cukup banyak. Model-model pembelajaran ada sentra, kemudian sekarang yang baru ada REA, lalu kalau tidak salah ada 10 model pembelajaran. Ada yang pertama itu yang saya ketahui, ada model pembelajaran inquiry, kemudian ada model pembelajaran berbasis masalah atau yang sekarang sedang banyak dilakukan nih, berbasis proyek, problem based learning. Ya, berbasis proyek atau berbasis masalah. Itu kemudian ada model NHT, model pembelajaran number hit together. Ini NHT baru juga. kayaknya nih ya. Baru saya juga baru tahu dan lagi mulai membaca-baca ini Bu, yang NHT, number hit together. Kemudian model homeschooling ada Charlotte Mason kalau homeschooling yang sudah terkenal di Indonesia. Kemudian ada Montessori, ada yang mirip dengan sentra untuk untuk proses pembelajarannya di kelas. Ini Bank Street. Ini juga saya juga baru dengar Bank Street ini juga mirip dengan sentra untuk Bank Street sendiri. Kemudian ada Highscope, ada Reggio Emilia, ada sentra, ada area, seperti itu. Jadi cukup banyak model-model pembelajaran. Hati-hati antara model dan metode. Kalau metode ada ceramah, karya wisata, demonstrasi. Nah, ini hal utama yang harus tertuang dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Jadi tadi yang pertama muatan atau materi pembelajaran, kemudian metodenya, metode pembelajaran, ini sering terlewat Kak, metode pembelajaran. Tahun lalu saya visitasi daring dari 6 lembaga, kemudian dapat 1 tambahan lembaga, 7 lembaga, itu metode nggak ada semuanya di dalam KTSP-nya. Tidak tercantum, tidak termuat di situ. Kemudian lembar pengesahan. Lembar pengesahan minimal ditandatangani oleh pimpinan lembaga. Lebih baik lagi kalau disahkan oleh
yayasan, kemudian diketahui oleh penilik atau pengawas. Ini jauh lebih baik lagi. Seperti itu, tapi minimal pengesahan dari kepala sekolah, dari pimpinan pengelembaga, dari pengelola. Seperti itu. Itu di 2.1. Jadi di 2.1 ada muatan atau materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, dan lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga. Lalu yang kedua di standar 2, 2.2, ini dokumen yang menjadi acuan kurikulumnya. Kalau sekarang yang terbaru berarti PP nomor 4 tahun 2022. Itu di situ ada 6 aspek perkembangan yang baru-baru. Saya kemarin ada dokumennya PP nomor 4. Saya cari. Nanti saya share mungkin ya Bun ya untuk PP nomor 4-nya. Siapa tahu teman-teman apa sudah ada yang memiliki ini PP nomor 4 tahun 2022. Ini bisa jadi nih, Bun. Soalnya acuan kayaknya baru STTPA nih. Oke, Ini bisa menjadi ya. Jadi standar kurikulumnya ada, kalau yang kemarin kan pasti 146 nih masih digunakan. Permendikbud 146. Kemudian kalau menggunakan kurikulum lokal yang dikeluarkan oleh daerah, itu juga disertakan panduan kurikulum lokalnya. Jadi 146 kemudian dikuatkan lagi dengan STTPA-nya 137 dan yang baru ini pakai PP nomor 4. Di situ ada 6 aspek perkembangan yang terbaru. Kemudian layanan menurut kelompok usia. Layanan menurut kelompok usia ini sebaiknya datanya sama dengan yang tercantum di dalam Dapodik seperti itu. Karena apa? Karena sekarang Sispenanya sinkron dengan Dapodik. Sehingga data yang terdeteksi seperti itu data yang di Dapodik. Kalau di lapangan ketika kita luring mau menyampaikan, tapi muridnya sekian gitu. Tapi kalau kita di Sispena kita nggak bisa bicara dengan Sispena karena Sispena kan sistem ya. Tapi kita bisa menjelaskan saat nanti visitasi seperti itu. Jadi layanan menurut kelompok usia disampaikan saja yang kami unggah di Sispena itu sesuai dengan data yang ada di Dapodik, tapi pada kenyataannya muridnya sekian seperti itu. Nah, apabila terjadi hal yang seperti ini, sampaikan ketika ada asesor yang berkunjung ketika visitasi. Ternyata kelompok usia 2-3 tahun, misalnya ada 11, akan tetapi yang tertulis dalam Sispena dan yang masuk dalam Dapodik baru 9. Tapi pada kenyataannya di lapangan 11. Nah, itu disampaikan di saat visitasi seperti itu. Itu akan menjadi catatan untuk asesornya juga ketika memvisitasi. Jadi jangan sampai kita sudah isi Sispena tetapi Dapodiknya lupa, belum sinkron, belum update. Nah, ini cek kembali, hati-hati karena sekarang datanya ditarik dari Dapodik. Seperti itu. Itu Bunda Pepi untuk standar kedua. Ya, Bunda. Jika ada yang mau ditanyakan, ada nih pertanyaan. Ada nih, Bun, ada pertanyaan nih. Untuk dari Bunda Ulipia ya, untuk akreditasi tahun ini, ya gimana Bun? Ini ada yang, dari Bu, ada lumayan banyak ini. Banyak, Bun. Dari YNA Channel nih Bun. Dari Bunda siapa nih? Apakah hasil screeningnya kita buatkan tabel juga di Word? Kalau hasil screeningnya sudah ada Bun, tabel-tabelnya kita tinggal isi di situ. Dari pra-screening perkembangan ada di buku yang hijau tadi. Jadi kita bisa memfotokopi, di fotokopi sejumlah anak. Jadi tidak perlu kita membuat tabel di Word. Kita tinggal isi aja di situ. Di screening karena itu sudah sesuai dengan aturan dari Dinas Kesehatan. Jadi kita tinggal isi saja. Tidak perlu membuat di Word lagi. Kemudian dari Krisna. Ya, betul. Tinggal isi, kasih nama anak, kelas kelompok apa, seperti itu.
Kemudian data-data yang dibutuhkan di tahun berjalan atau berapa tahun sebelumnya. Kalau akreditasi untuk ambil amannya itu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun berjalan, Bun. Karena biasanya asesor kalau lu turun ke lapangan itu biasanya cek kurikulumnya. Jadi ada pengembangan nggak nih di kurikulumnya? Kalau saya biasanya melakukan itu. Jadi saya buka kurikulum di tahun yang sebelumnya dan tahun yang berjalan, kemudian saya sinkronisasi dengan perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh gurunya, RPPM-nya, RPPH-nya, kemudian kegiatannya seperti apa. Wah, hebat. Bun. Teliti sekali, Bu. Kemudian ini, nah contoh muatan atau materi pembelajaran ada di 137 Bunda, di standar tingkat pencapaian perkembangan di STTPA 137 tahun 2014. Di situ ada indikator, kemudian ada muatan materi. Model pembelajaran kelompok dengan menggunakan sudut pengaman. Bu Olivia, seandainya masih menggunakan model pembelajaran kelompok dengan sudut pengaman, Ibu bisa kegiatannya bisa berbasiskan proyek, Bu. Walaupun model pembelajarannya masih kelompok dengan sudut pengaman, tetapi alangkah lebih baiknya untuk kegiatan yang dilakukan kita membuat proyek seperti itu. Karena kita tadi ya salah satu modelnya yang sekarang menuju ke kurikulum merdeka yang akan digunakan itu seperti itu. Walaupun masih model pembelajaran kelompok, mangga silahkan karena itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, akan tetapi kegiatannya diusahakan sudah tidak paper lagi ya, paper and pencil lagi. Itu sebaiknya kita akan fokus ke kegiatan-kegiatan berbasiskan proyek. Jadi anak-anak juga dilatih bagaimana memecahkan masalah, bagaimana membuat sebuah keputusan seperti itu. Bunda mau tanya. Ya, boleh silahkan Bunda Erni. Kalau tahun sebelumnya itu kan saya masih pakai Sentra nih model pembelajarannya ya. Tapi di semester yang tahun berjalan ini juga semester 1 kita masih pakai Sentra. Dan program semester kita masih sudah buat itu kan udah 1 tahun ini ya. Tapi kemudian di semester 2 itu kita coba simulasi dengan PBL ini, dengan kurikulum terbaru gitu kan. Kita baru simulasi. Nah ini yang harus kita upload itu nanti yang kita simulasi sedang berjalan ini ataukah memang yang 2013 yang Sentra ini gitu Bun? Yang sedang berjalan Bunda, akan tetapi dokumennya bisa dipakai yang dari Sentra tersebut, tetap dipersiapkan selama 1 semester, kemudian 1 semester berjalan ini. Dan Bunda-bunda, ini saya dapat sebetulnya dari Bu dosen saya ini, Bu Nita Priyanti, menyampaikan bahwa kita boleh menggunakan model pembelajaran itu 1 semester seperti itu. Nah, akan tetapi kita nggak boleh ambil secuil itu nggak boleh. Jadi esensi dari model pembelajaran itu akan hilang. Kalau seandainya Bunda Erni tadi menyampaikan model pembelajaran yang digunakan 1 semester ini PJBL berbasis proyek, ya udah 1 semester itu full berbasis proyek seperti itu. Semester berikutnya Sentra itu boleh. Tapi kalau ada Sentra, ada Montessori di dalamnya dalam 1 semester itu, nah ini yang tidak boleh seperti itu. Jadi kita esensinya akan hilang. Oh iya. Artinya kan di 2021-2022 semester 1 saya pakai Sentra, nah semester 2 ini saya gunakan untuk sama Bun, saya juga melakukan hal yang sama. Jalannya. Ya. Soalnya ada juga teman yang menyampaikan juga masih menggunakan Sentra
tapi ada kegiatan-kegiatan berbasis proyek seperti pertanyaannya Bu Livia tadi. Jadi model pembelajaran yang dilakukan masih dengan kelompok dengan sudut pengaman seperti itu. Nah, kita masukkan kegiatan-kegiatannya proyek itu boleh. Tapi kalau kita mau mengambilnya model pembelajaran sentra, tetapi di situ juga ada model area, ada lagi model apa dicampur-campur, itu yang nggak boleh. Seperti itu. Siap, Bun. Terima kasih. Sama-sama, Bunda. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke standar yang berikutnya. Di standar 3. Oh ya, sebelumnya dari Bunda Laili mungkin ada tambahan, Bunda, terkait dengan standar isi di standar 2, 2.1 dan 2.2. Nggak ada, Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Saya lanjut di standar yang ketiga, standar proses. Nah, ini ranahnya Ibu Guru nih, karena Ibu Guru yang akan terjun di lapangan, Ibu Guru yang akan membuat ini. Jadi di standar 3, standar proses ada 3.1 itu ada perencanaan pembelajaran, di mana dokumennya yang harus ada, sekarang udah nggak perlu ada program tahunan, tapi cukup program semester saja. Program semester, kemudian rencana pelaksanaan selama mingguan tersebut. Kalau sekarang kan pakainya peta konsep. Nah, itu boleh dibuat menggunakan peta konsep yang terbaru. Kemudian rencana pembelajaran harian juga yang terbaru. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menampilkan. Silahkan contohnya dari lembaga yang sudah dibuat, program semesternya seperti apa, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran mingguannya seperti apa. Silahkan yang mau menyampaikan. Ayo, barangkali Silakan. di sini ada yang mau share screen, silakan. Ya, boleh. Silakan. Kita sama-sama di sini diskusi bersama-sama. Sama-sama belajar kita, Bun. Silakan, Bunda. Yo, tadi menyangkut peta konsep ya, Bun ya? Iya. Peta konsep, promes, RPPM, atau pembelajaran harian. Ada yang mau share Iya, screen, pembelajaran. bagi-bagi ilmunya di sini? Pembelajaran harian bisa untuk RPPH bisa diganti peta konsep untuk per hari. Kalau yang sudah membuat peta konsep. Kalau saya sendiri, saya pribadi belum, tetapi kalau ada kegiatan berbasis proyek, saya selalu punya peta konsepnya. Kalau ada Berarti kegiatan peta proyek di konsep satu hari itu. Kayak itu ya, Bun, kayak RPPH gitu ya, kayak untuk pembelajaran harian. Ya, betul. Kalau kita pakainya lesson plan. Sama, Bun. Silakan kalau ada yang mau berbagi. Kalau tidak ada yang mau berbagi, berarti sudah jelas semuanya nih. Silakan, Bunda. Di Bunda Nova ada tuh banyak. Bunda Nova mau share screen. Bunda Nova, silakan, Bunda. Semua datanya kan sama Bunda Nova, Aulia, maaf. Sekretaris. Masih dicari, kata Bunda Nova, Bun. Ya udah, sambil berjalan, Bun. Masih dicari. Ya, soalnya ini Oke, kita Bunda. waktunya sampai jam 9 Baik. ya. Tinggal setengah jam lagi. Oh ya, baik-baik. Sambil menunggu Bunda Nova nanti. Kemudian, nah, supervisi pembelajaran nih. Biasanya Ibu Kepala Sekolah ke Bu Guru biasanya hanya satu guru udah gitu. Jadi satu guru tapi datanya lengkap dari nama gurunya, kemudian program semester yang dibuat guru, RPPH, RPPM-nya seperti apa, kegiatannya, penilaiannya Bu Guru, kemudian tindak lanjut dan solusinya. Kalau ada permasalahan atau dari tindak lanjut apa sih yang harus disampaikan, itu harus ada tindak lanjut, kemudian jika ada permasalahan solusinya seperti apa. Itu juga dituliskan. Nah, ini jangan sampai hanya satu guru, walaupun lengkap tapi satu guru. Biasanya ditemukan gitu di lapangan nih. Cuman asal ada nih, Bun, ada nggak supervisi pembelajaran? Ada, Bun, gitu. Tapi cuman satu guru, tapi lengkap kok. Nah, 2022 jangan sampai seperti itu. Gurunya ada 3, supervisi juga harus ada 3.
Kemudian keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua pastinya ada POMG. Jangan lupa POMG dibuatkan SK. SK untuk POMG-nya. Ada struktur organisasinya juga, ada job desk-nya juga. Kemudian dilampirkan program kerja sekolah yang dilaksanakan bersama dengan orang tua. Foto-foto keterlibatan orang tua, dokumentasi juga perlu disiapkan. Seperti orang tua menyiapkan kegiatan menu untuk memberikan makanan gizi seimbang. Seperti itu, ada dokumentasinya. Misalnya orang tua menyiapkan di rumah orang tua siapa atau di rumahnya Bunda Erni menyiapkan makanannya. Nah, itu ada fotonya, ada dokumentasinya. Kemudian ada kegiatan field trip. Kalau memang sudah boleh luring ini karena udah beberapa rekan juga mengadakan kegiatan ke Pizza Hut, kemudian ada yang sudah ke Kidzania, seperti itu. Nah, itu ada dokumen keterlibatan orang tua. Boleh lebih baik video kalau memang ada juga video sedang berdiskusi, menyusun program, berdiskusi menyusun kegiatan perencanaan mau field trip, mau memberikan menu gizi seimbang, seperti itu. Kemudian itu di 3.3, lalu di 3.3.1. Ini ada ketersediaan dokumen laporan atau foto buku penghubung atau contoh format komunikasi lainnya antara orang tua dengan pendidik. Sekarang jarang Bun pakai buku penghubung, kita pakainya WA. Nggak apa-apa, WA-nya di screenshot. Pindahkan ke Word. Tuh, dipindahkan seperti itu. Jadi apa namanya? Di screenshot, kemudian ditata di Word, itu di save, itu diberi judul komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Itu. Kemudian di 3.3.2 adanya ketersediaan dokumen laporan, foto pertemuan aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan dengan orang tua. Seperti tadi, sama di 3.3 ini yang keterlibatan orang tua itu masuk juga aktivitasnya. Baik dilakukan di rumah, kalau yang masih sampai sekarang orang tuanya masih BDR aja Bun, saya belum berani ke sekolah. Nah, itu kegiatan-kegiatannya kalau bisa karena kita tidak mendampingi, mintanya video, tidak hanya foto. Karena kalau foto kita nggak bisa mengidentifikasi apa sih yang dilakukan orang tua ke anak dan apa yang sedang dilakukan anak dengan kegiatan yang dilakukan bersama orang tua di rumah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kegiatan di rumah sebaiknya video bukan foto. Seperti itu. Lanjut ke standar 4, sebelumnya ada pertanyaan untuk di standar 3. Ada pertanyaan, Bun? Silakan. Tidak ada. Bunda Laili mau menambahkan? Audionya Bunda Istin ya. Nah. Baik. Tidak ada. Dari Bunda Laili, Bunda, terkait dengan standar ketiga, jika mungkin saya ada yang terlewat. Itu program PAUD HI masuknya ke standar berapa? Program PAUD HI bisa ditambahkan di standar proses, Bun, di standar 3. Karena ini kan berhubungan dengan tidak hanya dengan anak, tetapi ada keterlibatan orang tua juga di dalamnya. Itu bisa dimasukkan ke sini, ke dalam keterlibatan orang tua atau di standar proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bu Guru juga untuk murid itu juga berhubungan dengan PAUD HI. Bentuk dokumentasi kesuspenannya tuh bentuknya apa, Bun? PDF, Bun. PDF. Jadi seandainya Bunda punya dokumen berupa foto-foto, foto-fotonya silahkan dipindahkan ke Word, kemudian di save as PDF. Lalu kalau punya video-videonya misalnya kegiatan-kegiatan berhubungan dengan 6 aspek perkembangan. Silahkan dipisahkan, yang nilai agama dan moral dipisahkan sendiri, kognitif sendiri, kemudian sosial emosional sendiri, lalu diunggah ke dalam Google Drive. Ini akan sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh asesor visitasi ketika akan berkunjung ke
lapangan atau ke lembaga ibu dan bapak semuanya. Jadi video jangan lupa juga disimpan di Google Drive. Kalau memudahkan dibagi per aspeknya. Yang masuk kognitif mana, yang masuk nilai agama dan moral mana, kemudian sosial emosional, bahasa, seperti itu. Psikomotor, itu dimasukkan semuanya di folder masing-masing. Kemudian video keterlibatan orang tua itu juga dipisahkan sendiri. Kalau misalnya ada orang tua yang sedang mendampingi anak bermain di rumah, berkegiatan di rumah, itu disimpan sendiri dalam folder tersendiri. Seperti itu, Bunda. Ya Bun, makasih Bun. Sama-sama, Bunda. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke standar yang keempat, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini pastinya bunda-bunda semuanya di sini sudah menyiapkan ini semuanya. Ijazah, kemudian sertifikat, pelatihan, diutamakan yang yang diklat-diklat ya Bun, sertifikat diklat dulu yang diutamakan. Kalau yang seminar gitu boleh juga diunggah buat cadangan jika memang tidak memiliki yang diklat, tapi diusahakan kalau punya yang diklat itu dulu yang diupload. Pernah waktu itu juga yang diupload yang seminar gitu, tapi ternyata sudah pernah mengikuti diklat PAUD seperti itu, diklat yang berhubungan dengan PAUD. Sekarang banyak di SIM PKB, di guru belajar dan berbagi, ada tentang stunting, kemudian ada yang perkembangan otak anak, silahkan boleh ikut. Itu angkatannya banyak sekali, dari 1 sampai 12 waktu itu saya sempat buka. Kemudian stunting, nah itu nanti bisa digunakan untuk sertifikatnya. Seperti itu. Kemudian di tenaga kependidikan, kepala sekolah, kemudian administrasi, ini masuk di dalam tenaga kependidikan. Nah, untuk standar 4.1, 4.2 di standar 4, standar pendidikan tenaga kependidikan, nah ini biasanya dihubungkan, disinkronisasikan dengan Dapodik. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya sispenanya itu saat dibuka standar 4-nya kok nggak bisa ya gitu. Berarti kita ceknya ke Dapodiknya. Kalau memang di standar 4 tersebut belum bisa unggah dokumen-dokumennya, dituliskan di kolom. Ada kolom catatan tersedia di Sispena, tuliskan di situ. Belum dapat mengunggah sertifikat pendidik dan ijazah pendidik dikarenakan apa? Disampaikan di situ. Karena kan mungkin belum sinkron dari Dapodiknya atau memang tidak bisa diklik untuk di kolom unggahannya. Itu boleh dijelaskan, boleh disampaikan di dalam kolom komentar di Sispenanya. Begitu Simpel juga banget, di standar 5. Ya Bunda. Kemudian di standar 5, standar sarana dan prasarana. Ini juga sama Bun. Jadi ketersediaan dokumen daftar inventaris keberadaan sarana bermain. Itu juga ada di Dapodik. Sekarang di Dapodik diminta untuk foto depan, samping, kemudian ada berapa mainannya. Itu di Dapodik sudah ada. Insya Allah kalau di Dapodik sudah dimasukkan, nanti Sispena juga akan muncul unggahannya. Memang kita diminta untuk unggah kembali. Itu bukan apa-apa, tapi memang kalau misalnya di Dapodik ada kekurangan, nah di Sispena tersebut ada tambahannya, penambahan gitu. Jadi dari Dapodiknya, ada mainan baru, ternyata belum terunggah di Dapodik, bisa diunggah di dalam Sispenanya, dilengkapi. Kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, jangan lupa tuliskan juga di kolomnya. Ada penambahan sarana prasarana terkait dengan proses pembelajaran, apa saja sarana prasarana tersebut, ditulis di situ. Lalu ketersediaan dokumen sarana umum seperti ketersediaan listrik, kemudian instalasi air, jamban, toilet air bersih, itu juga diunggah kembali. Cuci tangan, wastafel. Nah, kepemilikan fasilitas P3K. Ini termasuk dengan standar penanganan COVID-19. Ini juga nih, jangan sampai lupa.
kalau memang ada ketersediaan masker di sekolah, hand sanitizer, kemudian disinfektan, dan lembaga melakukan penyemprotan disinfektan berapa kali dalam 1 bulan misalnya, atau dalam beberapa bulan, itu juga dilampirkan termasuk dalam program sekolah. Berapa kali dilakukan penyemprotan, setiap hari apa, itu bisa ditambahkan juga di situ. Lalu informasi luas lahan ini juga bisa diambil dari Dapodik karena sinkronisasi di sana, standar 4 dan standar 5, status lahannya, ketersediaan data sarana dan prasarana. Kemudian kalau sudah diunggah di Sispena, jangan lupa ke Drive, kemudian jangan lupa juga dokumen-dokumen aslinya atau dokumen-dokumen hard copy-nya disiapkan ketika akan ada visitasi. Seperti itu, karena jangan merasa sudah diupload di Sispena ya udah berarti asesor sudah bisa melihat, toh nggak akan ditanyakan lagi. Untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan itu tetap disiapkan saat proses visitasi. Seperti itu. Lalu untuk standar ke-6, standar pengelolaan ini, visi dan misi tujuan satuan pendidikan. Nah, visi dan misi ini juga dalam proses berjalannya lembaga, itu pasti ada perubahan-perubahan, ada pengembangan-pengembangan. Jika memang ada, jangan sampai lupa dilampirkan prosesnya, berita acaranya terkait dengan perubahan visi misi tersebut. Misalnya visi misinya berubah, tujuan pembelajarannya berubah, ya sudah dilampirkan berita acaranya bahwa visi misi sebelumnya ini kemudian terjadi perubahan pengembangan karena ini ada berita acaranya, itu dilampirkan juga. Rencana kegiatan satuan pendidikan dalam 1 tahun, ini RKT-nya juga dibuat, kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan jangan hanya mengambil kalender pendidikan dari kota kabupaten, tetapi kalender pendidikan dibuat sendiri oleh lembaga. Misalnya di lembaga tersebut mau menuliskan, tanggal 21 April ada kegiatan Kartini. Terus kemudian di tanggal 5 Februari ada Hari Buku Sedunia, ditulis di situ. Kemudian ada tanggal 23, ada Hari Bumi, ditambahkan di kalender pendidikan itu. Kemudian kalau ada kegiatannya dituliskan. Misalnya di Hari Bumi kegiatannya mau apa nih? Mau memilah sampah atau memanfaatkan sampah plastik, misalnya bikin ekobrik atau apa, di situ kegiatannya dituliskan sebagai program. Tuh, jadi kalender pendidikan jangan hanya terima mentah dari dinas, terima mentah dari kabupaten kota, tetapi kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Pastikan kop surat, kemudian tanda tangan dari kepala sekolah, stempel juga, jangan sampai terlewat. Lalu pengorganisasian, ini ada struktur organisasi satuan PAUD, deskripsi tugasnya, jangan sampai terlupakan, tata tertibnya, tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau memang ada untuk tata tertib orang tua, mungkin penjemputan ataupun apa, itu juga disertakan. Kalau punya SOP juga silahkan SOP disiapkan juga, karena SOP ada di 6.3 di standar pengelolaan. Nah, di sini ditanyakannya SOP untuk penerimaan siswa baru, pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, pelibatan orang tua atau keluarga. Hanya 5 di sini. Akan tetapi kalau lembaga punya lebih dari 5 SOP-nya itu sangat lebih baik seperti itu. Jadi boleh disampaikan bahwa ada kok SOP selain itu gitu, seperti itu. Mungkin SOP penjemputan seperti itu, atau SOP ketika guru mengantar anak ke kamar mandi seperti itu juga disertakan. Kalau tadi guru mengantar anak ke kamar mandi itu bisa masuk ke dalam pembelajaran, SOP pembelajaran seperti itu. Begitu juga penjemputan. Lalu untuk selanjutnya ada pertanyaan di standar 6 terkait dengan standar pengelolaan.
Baik Bunda Istin, akan saya ulang kembali untuk SOP yang wajib itu ada 5, Yang wajib. yaitu penerimaan peserta didik, ya, penerimaan peserta didik, kemudian pembelajaran, jadi prosesnya mulai dari tadi SOP mengantarkan anak ke sekolah, penjemputan itu bisa masuk ke dalam proses pembelajaran. Guru menyiapkan ragam main, guru membimbing anak di saat proses pembelajaran, mengantar anak ke kamar mandi, itu masuk ke pembelajaran. Kemudian pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Lalu pembiayaan, dan yang terakhir pelibatan orang tua. Itu Bunda Istin. Ini masih ada 2 standar lagi. Standar 7 pembiayaan. Nah, pembiayaan ini ada 7.1 rencana anggarannya, RAPBS. Itu meliputi biaya investasi. Kalau seandainya biaya investasi ini tidak ada dari yayasan, tapi ada dari BOP, proposal pengajuan BOP, proposal penerimaan BOP, dan laporan itu bisa disertakan sebagai rancangan anggaran, seperti itu. Kalau biaya investasinya itu ada dari orang tua, misalnya ada uang masuk, ada uang sarana prasarana, itu bisa dijadikan sebagai biaya investasi. Kemudian biaya operasionalnya, seperti pembayaran listrik setiap bulan, nah itu dijabarkan juga. Biaya personal satuan PAUD pada tahun berjalan, ini juga harus ada. Jadi yang utama, yang wajib ada, biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal satuan PAUD pada tahun berjalan. Kemudian untuk 7.2-nya administrasi keuangannya, dokumen pembukuan, catatan pemasukan dan pengeluaran tentunya, lalu laporan keuangan bulanan atau tahunan. Seperti itu. Untuk SOP pengembangan tenaga pendidik dan pendidikan itu contohnya ketika lembaga mengajak guru untuk ikut pelatihan. Nah, itu ada SOP-nya. Ketika mengikuti pelatihan, apa saja yang harus dilakukan guru di sana, seperti itu. Mungkin setelah pelatihan, guru membuat laporan. Kalau saya biasanya melakukan itu untuk Bu Guru. Kalau Bu Guru habis ikut pelatihan, pulang biasanya kan bercerita. Ada laporannya, Bu Guru presentasikan apa yang tadi didapatkan. Kemudian kalau yang saya lakukan selain Bu Guru melaporkan, apa yang bisa Bu Guru kerjakan dari pelatihan yang didapatkan. Praktik baik apa yang Bu Guru bisa lakukan dan Bu Guru bisa informasikan atau sebarkan ke teman sesama di teman wali kelas atau teman selingkungan sekolah, seperti itu. Jadi prosesnya datang pelatihan, kemudian di pelatihan Bu Guru ngapain, seperti itu. Lalu pulang pelatihan, apa yang Bu Guru dapatkan, apa yang harus Bu Guru lakukan setelah selesai pelatihan. Itu Bu, kalau punya saya isinya SOP dari pengembangan tenaga pendidik seperti apa. Nah, kemudian kalau kita mau mengundang narasumber, itu juga masuk ke dalam SOP pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Narasumber yang seperti apa yang kita butuhkan? Kemudian materi apa yang akan kita bahas? Kira-kira dari materi yang akan diberikan oleh narasumber itu, guru dan kepala sekolah akan dapat apa? Itu juga harus ada SOP-nya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada lagi di standar 7-nya tadi sudah, pembukuan untuk catatan pemasukan dan pengeluaran, lalu laporan keuangan, ini bulanan dan tahunan. Nah, yang terakhir di standar 8, itu penilaian perkembangan anak. Jadi, ketersediaan dokumen penilaian perkembangan anak yang terbaru. Jadi, berarti mulai bulan Juli atau Agustus, kalau masuknya per Agustus. Silahkan disiapkan
di tahun berjalan karena ini yang diminta dokumen perkembangan anak yang terbaru, atau boleh pakai yang mulai per Januari untuk diunggahnya. Akan tetapi ketika ada asesor visitasi, silahkan disiapkan semuanya dari bulan tahun masuk pertama kali di 2021-2022 di bulan Juli. Kemudian jangan sampai lupa terakhir ada tanda tangan dari kepala sekolah, tanda tangan dari guru penilai, atau misalnya pakai sentra berarti guru sentranya yang tanda tangan, kemudian tanda tangan wali kelas baru diketahui oleh kepala sekolah di penilaiannya. Penilaian ada jenis penilaiannya, sudah tahu kan Bun apa saja sih jenis penilaiannya? Kalau mau pakai asesmen, berarti ada asesmen diagnostik, ada asesmen diagnostik itu mengenal profil murid, seperti itu. Kemudian ada terkait dengan asesmen kinerja, proses. Biasanya kita yang dinilai, yang kita ambil hasil karya anak. Hasil karyanya kita foto, seperti itu baru kita tuliskan indikatornya. Kalau saya ini kebetulan yang saya lakukan, saya mohon izin untuk share. Kalau saya hasil karyanya karena memang setiap kelas B itu setiap lulus saya buatkan buku antologi cerita gambar karya mereka, antologi pertama. Jadi saya buatnya karya-karya mereka untuk hasil karyanya, penilaian hasil karya selain proyek, saya gunakan ini Bun. Bentar, saya sebentar. Sudah terlihat Bun? Belum Bun. Belum, Bunda. Belum. Baik. Ini Belum ada. Untuk format-formatnya itu baku nggak, Bun? tidak, formatnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Jadi setiap lembaga karena punya keunikan masing-masing, silahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari lembaga-lembaga tersebut. Nah, ini karya-karyanya, ini yang saya nilai hasil karyanya ini selain membuat kreativitas, karena kalau kreativitas saya masih punya sentra eksplorasi dan daya cipta, di mana anak tersebut membuat sandal, kemudian membuat proyek akuarium, seperti itu. Nah, selain ada penilaian hasil karya itu, saya juga menilai melalui hasil karya ini. Nah, ini mereka bisa seperti ini, saya berikan stimulasi dengan kartu Karena Cinta yang saya buat. Ini karya-karya murid saya. Ini akan saya jadikan sebagai buku antologi pertama mereka. Jadi setiap murid saya setelah lulus punya buku mereka karya antologi untuk kelas B. Ini hasil karya yang saya kumpulkan dari anak-anak. Seperti itu. Nah, ini contoh dari penilaian hasil karya. Dari satu gambar ini, indikator apa saja sih yang tercapai dari sini? Kita bisa lihat di 137, Permendikbud 137 tahun 2014 sebagai acuan untuk memberikan penilaiannya. Kemudian penilaian anekdot juga sekarang tidak hanya hal yang ditemukan di lapangan negatif saja, tetapi semuanya. Semua yang terjadi pada anak, baik sisi positif maupun negatifnya kita tuliskan di dalam catatan anekdot seperti itu. Kemudian kalau saya punya asesmen juga, jadi selain ada penilaian yang anekdot hasil karya, saya pakai asesmen kinerja, kemudian asesmen diagnostik, baru dua itu. Diagnostik saya lakukan di awal untuk mengetahui profil murid, karena Bu Guru membutuhkan stimulasi apa sih yang harus kita berikan. Karena treatment yang akan diberikan kepada anak itu berbeda-beda, walaupun dia dalam satu kelas,
Tapi kadang ada anak yang kebutuhannya berbeda-beda sehingga kami acuannya menggunakan asesmen diagnostik tersebut. Seperti itu. Itu Bunda untuk 8 standarnya yang bisa saya berikan. Ini kalau misalnya Bu Nova sudah ketemu, boleh? Silakan Bu Nova. Boleh di-share. Kalau dari saya, cukup Bunda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Oh, ini ada pertanyaan mau dijawab lagi, Bu? Apa sudah cukup? Ya, baik Bunda Istin. Kalau asesmen diagnostik yang saya lakukan itu mengenal profil murid anak di awal. Jadi bukan observasi dari psikolog. Kalau observasi dari psikolog beda lagi. Tuh. Kalau dari saya, jadi ketika anak mendaftar, awal mula ada wawancara dengan orang tua. Kebiasaan anak di rumah seperti apa, kemudian hobinya dia apa, kesukaannya dia apa, makanan kesukaan. Jika ada pantangan, pantangannya apa. Misalnya nggak boleh terlalu banyak makan coklat, tidak boleh makan permen, harus makan nugget buatan orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu kita tulis semuanya di awal. Ini juga sebagai dasar kita sebagai guru untuk diberikan ke orang tua ketika orang tua mau membuat menu makan gizi seimbang. Jadi kita bisa berikan referensi kalau misalnya tiba-tiba orang tuanya, Bun mau buat roti sama coklat nih. Nah, ternyata ada salah satu anak yang tidak boleh makan coklat. Jadi orang tua bisa mengganti menu tersebut tidak dengan coklat, mungkin dengan selai stroberi atau dengan selai kacang seperti itu. Itu Bunda. Jadi berbeda dengan hasil yang dari psikolog. Kalau dari hasil psikolog itu kan untuk dia untuk asesmen penilaian seperti tadi ya, seperti hasil terapi gitu-gitu. Kalau yang dari psikolog. Bagaimana Bunda Istin? Sudah sangat jelas sekali ya Bun ya. Sepertinya sudah. Sama-sama Bunda Istin. Bagaimana nih yang lainnya, masih ada pertanyaan? Ada lagi, silahkan jika masih ada yang mau bertanya. Nanti kalau sebenarnya banyak sebenarnya pengen nanya, tapi udah malam. Iya, udah malam ya, waktunya juga udah jam 9:01 nih. Tapi jangan khawatir, nanti kita di sini juga nanti akan ada sesi 2 lagi untuk akreditasi. Betul, ya. nanti Persiapan aja ya untuk yang lain. Biar lebih mantap. Biar dengan lebih Bunda yang lagi lebih ya, Bun, expert ya. lagi nih bersama Bunda Laili nanti, insya Allah. Bunda Ika, Biar saya kan akreditasi tidak masuknya menakutkan. terlambat nih untuk akreditasi. Kemarin saya udah lewat nih. Nggak Ada apa-apa, lagi Bu. nanti dibuka kapan tuh? Sekarang dimasukkan dulu aja ke Sispenanya, karena kan ini baru tahap 1, nanti akan ada tahap 2. Kan kuota kita gitu. 6.000, Bun. Ini belum sampai 6.000. Wah, banyak sekali ya Bun ya, 6.000. Iya, Itu Jawa satu Barat provinsi dapat ya? banyak ini. Satu provinsi. Mantap. Perpanjangan Ayo, Bunda soalnya Erni. kita. Iya, perpanjangan 2015 kan saya akreditasi. Harusnya Ya. sudah mengajukan lagi. Iya, Bun. Masukkan dulu di Sispenanya. Ya. Baik, Bunda. Semangat. Nanti kalau itu boleh Semangat konsultasi ya ya. Erni. Boleh, Iya. boleh, silahkan. Boleh. Bantuin ya. Bunda Langsung Jody. telepon Ya, boleh. siap. Datang ke rumahnya juga boleh ya Bun ya. Siap, Sambil siap. main. Kopdar ya, Bu Pepi, Bunda mohon Christine izin sama tanya. Bunda Ika. Ya, siap Halo. Bunda Erni. Siapa tadi ada yang mau Ya, bertanya? Bunda Fitria. Iya, ini mumpung ketemu sama Bunda Ika, tadi kan disebutkan penilaian kan, saya nanti khawatir kalau udah ketemu Bunda Leli, ini nggak dibahas lagi di sana. Tentang format contoh ya, contoh formatnya asesmen diagnostik ya, terutama yang itu. Kalau yang hasil karya kan tadi sudah diunggah, ini yang diagnostik tuh contoh formatnya seperti apa? Baik, kalau saya contoh Panjang 15 menit lagi ya, boleh ya? Ya, boleh kita perpanjang 15 menit.
Kalau saya contohnya itu Bu, biasanya saya tulis nama, kemudian tanggal lahirnya, kemudian ada keluhan apa nih, misalnya ada penyakit bawaan, sakit bawaan atau apa, sama imunisasi Bun. Imunisasi itu dulu, kemudian saya buat kotak biasa, kotak apa namanya, kotak kosong gitu aja saya tulis dengan tangan biasanya. Baru setelah itu saya pindahkan, saya ketik untuk ininya, untuk dokumennya. Saya buat sendiri seperti itu Bun formatnya. Jadi paling atas beda ya Bunda ya? top lembaga. Beda dengan apa tadi yang kayak KMS atau apa, beda ya? Beda Bun, beda. Kalau ini untuk mengetahui profil muridnya, profil anak awal di awal. Oh gitu. Oke. Bisa Gimana Bunda dibayangkan. Jara? Yes Yes aja lah. sudah paham betul ya. Mudah-mudahan kita bisa Bukan betul, masih mengaplikasikan pada dengan mimpi. fase bayangin. Nah, Harusnya ketemu langsung ini ya Bun, kita praktek. iya Oke. oke tuh kita Harusnya face to face langsung. Sambil bawa printer juga ya, bawa laptop gitu sekalian ngeprint. Boleh tuh Bun diagendakan, kayaknya yang di sini tuh pada antusias nih kalau misalkan kita langsung face to face. Ini Bu, ada Bu Eni ini. Nah, Bu Eni mencoba kayak punya saya tadi Bun, masuk di Sispena, kemudian masukkan username dan passwordnya pakai NPSN coba Bun. Kalau di situ Bunda tertulis sudah bisa mengajukan pendaftaran berarti bisa. Tetapi kalau seperti tadi ada tulisannya, ada keterangannya, satuan sudah melakukan proses akreditasi seperti itu Bu Eni. Boleh dicoba Bu Eni. Bisa berarti ya. Kalau misalnya ada, kalau tadi saya kan ada tulisannya sudah akreditasi seperti itu, jadi nggak bisa. Tapi kalau memang belum ada, nah ini nih kalau punya saya kan tadi ada tulisannya pengisian PPA belum bisa dilakukan pada tahun 2022 dikarenakan Satuan Pendidikan Saudara sudah diakreditasi. Nah, coba Bu Eni bisa dibuka. Kalau misalnya ada tulisan seperti ini berarti memang belum, tapi kalau tidak ada tulisan seperti ini berarti bisa. Tinggal dicek di Sispena ya Bun ya. Ya, betul. Yuk, Kalau segera cek akreditasi tahap Sispenanya. 1 tahun sekarang insya Allah Mei sampai Juni Bunda Siti, tapi ini untuk informasi di wilayah Jawa Barat. Berarti beda provinsi biasanya, itu beda informasi lagi ya Bun ya, beda jadwal lagi. Kalau kebetulan kan saya punya temannya di Jatim dan Jateng. Nah itu biasanya terpaut 1 bulan. Biasanya Jawa Barat duluan. Beda 1 Jawa bulan Barat ya. duluan biasanya. Iya, antara 1 bulan. Kalau Jawa Barat kemarin informasinya Mei sampai dengan Juni, seperti itu. Jadi dari Bunda Leli menambahkan Bunda, kalau ada yang saya kurang-kurang nih Bun. Nanti Bunda Leli untuk minggu depan menambahkan, karena kita akan ada sesi 2 nanti untuk minggu depan ya. Dengan narasumbernya Bunda Leli. Ayo yang masih penasaran, kita ikut lagi ya. Minggu depan nanti akan ada akreditasi asik sesi yang kedua. Alhamdulillah ya. Visitasi sudah nih, jam 9:07. Bagaimana ini masih ada pertanyaan sepertinya ini. Kita tadi tambah 15 sama menit Bunda berarti Istin. ada 7 menit lagi. Sama Bunda Istin, kebetulan saya juga mendampingi RA Bunda. Sama hanya saja kalau di dinas Kemenak itu kita tarik datanya dari emis ya, kalau kita dapodik. Bunda Titin katanya ketinggalan, nanti bisa ikut ya Bun di sesi yang kedua. Minggu depan nanti insya Allah di-share lagi. Ya Bunda, sesi kedua lebih seru karena kita akan fokus ke pelaksanaan visitasi nih. Jadi langsung ke visitasinya seperti apa ya yang harus kita lakukan selama ada kunjungan saat asesor visitasi. Nah, ayolah semangat. Jangan ada asesor malah jadi gemeteran nih. Aduh, udah gak zaman ya ada asesor. Nggak galak, apalagi Bunda Leli baik banget. Itu mah tinggal diketipin kalau Bunda Leli mah Bun, ting 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 ya, langsung. Enak akreditasi sekarang ya Bunda Pepi.
Ya. Zamannya saya dulu akreditasi nggak ada tuh yang kayak gini-gini. Nggak Simpel ada. banget ya Bun ya. Bukan simpel, tegang jadinya. Oh, Pakainya borang dulu, masih borang. masih borang Oh, iya, ya. masih borang. Malahan saya belum tahu ya borang. Mungkin belum ada ya. Wah, tebel bisa buat bantal, Bun. Ya, dan Boleh dulu tuh untuk dikirim. tidur. Kalau nggak dikirim, diantarkan langsung. Iya. Oh. Antar sendiri. Oke, pokoknya ini menarik sekali ya, asik sekali ya pembahasan kita untuk kali ini. Kayaknya peserta di sini juga semuanya antusias sampai menunggu sesi kedua ya. Bunda Erni kita jadwalkan lagi nih untuk akreditasi Siap, sesi siap, yang siap. kedua. Nah, Ayah Bunda yang mau akreditasi tadi itu paparan dari Bunda Ika Ayu Pratiwi ya, dari standar 1 sampai standar 8 beliau itu sudah menjelaskan secara terperinci. Ya mudah-mudahan Ayah Bunda di rumah mencatat juga ya. Ada yang mencatat atau ada yang ketinggalan atau bagaimana? Nah, jangan khawatir. Bagi yang sudah mencatat, alhamdulillah ya. Kalau yang ketinggalan nanti kita bisa ikuti sesi kedua minggu depan. Ya, kesimpulan dari tadi kalau misalkan kita mau ada akreditasi berarti dari standar 1 sampai 8 itu harus kita penuhi semuanya. Yang pertama standar 1 itu tentang tingkat pencapaian perkembangan anak ya Bun ya. Standar 2 itu Ya, tentang betul. isi, standar 3 itu Isi. proses, standar 4 itu untuk tenaga kependidikan ya. Standar kelima itu untuk Pendidikan, sarana tenaga pendidikan. ya, pendidik Prasarana. tenaga kependidikan. Aduh, masih lelol nih. Standar 5 untuk sarana prasarana, terus standar 6 itu untuk pengelolaan, standar 7 pembiayaan ya tadi, dan standar yang ke-8 itu untuk penilaian perkembangan anak. Oke, kita sebenarnya masih pengen ilmunya nih dari Bunda Ika Ayu. Masih haus sekali, sebenarnya masih pengen lebih dalam lagi menggali tentang materi akreditasi ini yang asik gitu ya. Sampai semuanya mudah-mudahan pada melek nih. Tapi ya mau gimana lagi, waktunya sudah habis. Tadinya kita sampai jam 9 loh Bun jadwalnya. Tapi ini kata Bunda Zahra tadi ada tambahan 15 menit lagi. Oke, Bunda Ika, terima kasih banyak atas paparan materinya hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya di lembaga masing-masing. Tetap semangat untuk para pengelola, untuk para admin yang ada di lembaga PAUD ya. Pokoknya jangan takut lah. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan call Bunda Ika, call Bunda Leli. Di sini banyak sekali pakar-pakar Ya, akreditasi. Ya, Bunda jadi Leli jangan juga. dibawa takut ya Bunda Ika ya. Iya, betul. Akreditasi itu menyenangkan, nggak susah. Ya, itu. Pokoknya kalau udah ya. melaksanakan, udah ketemu nih, nggak akan merasa susah, malah senang. Kita Ya, akan dapat pokoknya masukan dirubah lah kekurangan dari lembaga. mindsetnya ya Bun ya. Iya, betul. Kalau mindsetnya udah, aduh ribet ini, nggak bakaran beres Bun. Iya, betul. Pokoknya niatnya bahwa adanya akreditasi ini kita memperbaiki apa sih kekurangan dari lembaga. Ya, Karena selama ini mungkin yang menilai hanya yayasan, yang menilai guru hanya kepala sekolah dan pengawas penilik seperti itu. Tapi ini akan ada orang lain yang tidak tahu apa-apa tentang lembaga bunda-bunda di sini. Jadi datang, oh ya ada masukan-masukan terkait dengan lembaga tersebut. Seperti itu. Ya, pokoknya semangat. Ubah mindsetnya. Akreditasi itu bukan menyeramkan, tapi menyenangkan. Tidak tahu tentang administrasi ini itu, silahkan call Bunda Ika, Bunda Leli, dan yang lainnya. Oke, kayaknya ayah Bunda di sini agak plong nih Bunda Ika. Soalnya, wah, bisa teleponin nanti ke Bunda Ika, gitu ya. Ya, ke Bunda Erni juga boleh ya Bunda ya. Nanti tanya, oke sih. Pokoknya di EPTKUD ini apa sih yang nggak bisa? Selama kita bisa membantu, selama kita bisa share, bisa menolong, ya kita share, kita tolong gitu ya. Namanya kita berbagi ilmu, mudah-mudahan nanti hanya Allah yang bisa membalas ya Bunda Ika ya. Terima kasih banyak atas materinya. Bunda Erni juga terima kasih banyak sudah mendampingi kita sampai selesai. Ibu
Jahra juga ya, Bunda Jahratul Fitria, terima kasih banyak. Wah, sampai jam 9.15 menit ini. Alhamdulillah, paparan dan materi kita ini sudah sampai di sini saja, karena ini sudah menunjukkan pukul 9.14 menit. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan tidak bosan untuk selalu menimba ilmunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat. Dadah. Terima Baiklah, kasih Bunda terima Pepi. kasih ya. Terima kasih Bunda Erni, terima kasih Bunda Leli, Bunda Zahrotul. Yuk, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.